Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakni kitab Tashil Nail Amani, yang mana kita sudah sampai ke huruf jar ta'ul qasam, tak yang dipakai untuk sumpah. Semoga ya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga agar Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk umum, untuk orang lain, dan juga semoga Allah memberikan kita keberkahan ilmu, dan juga semoga Allah berikan kepada kita pemahaman para ulama. Ya, amin Allah amin ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminuha, dan bermula yang ke-8 dari huruf-huruf jar ta'ul qasami, itu tak qasam. Wahia, bermula ia tak qasam, la tadkhulu, tidak masuk ia tak qasam, illa kecuali ala lafzotaini, atas dua lafaz. Lafzotil jalalati, satu lafaz Allah, wa lafzotil robbi, dan lafaz robbi, mudhafatan, halnya disandarkan, diidofatkan, ilal ka'bati, kepada lafaz Ka'bah, au ila ya'il mutakalimi, atau kepada ya mutakalim. Jadi tak qasam ini dia tidak masuk kepada lafaz manapun kecuali hanya kepada dua lafaz. Apa aja itu dua lafaznya? Yaitu satu lafaz Allah dan kedua lafaz Robbi yang diidofatkan kepada lafaz Ka'bah atau kepada ya mutakalim. Nahu qaulihi ta'ala, bermula contoh firman Allah Ta'ala, contoh ta yang disandarkan kepada lafaz Allah. Allahi laqad atharakallahu alaina. Tallahi, demi Allah, laqad, sungguh, athara, telah memuliakan kepadamu Allahu, oleh Allah, alaina, di atas kami. Wa qauluhu ta'ala, dan bermula firman Allah Ta'ala, wa tallahi lakidanna asnamakum. Demi Allah, lakidanna, sungguh bakal menghancurkan benar-benar aku, asnamakum, akan berhala-berhala kalian. Ini ucapan Nabi Ibrahim, ya. Wa nahwu qaulil Arabi, dan contoh perkataan Arab. Nah, tarabbil Ka'bah. Aduh. Tarabbil Ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Artinya demi Tuhan Ka'bah, yaitu Allah. Wa tarabbi la af'alanna kaza. Nah, ini Rabbi yang disandarkan kepada lafaz Ka'bah, dan juga Rabbi yang disandarkan kepada ya il mutakalim. Maka taknya itu, tak qasam itu, dia nggak bisa masuk kepada lafaz manapun kecuali kepada dua lafaz. Lafaz Rabbi yang disandarkan kepada lafaz Ka'bah, dan lafaz Rabbi yang disandarkan kepada ya mutakalim. Ini nih ya mutakalim. Nah, taknya itu ta'ul qasam. Rabbi, demi Tuhanku, la af'alanna, sungguh bakal benar-benar melakukan aku kaza, seperti itu. Wa i'rabu, dan bermula i'rabannya itu Rabbi la af'alanna kaza, atau harfu qasamin, bermula ta itu huruf qasam, wajarin, dan huruf jar. Jadi ta itu dia huruf qasam dan juga huruf jar. Rabbi, bermula lafaz Rabbi, muqsamun bihi, itu yang dijadikan sumpah bi, dengan itu lafaz Rabbi. Majrurun, yang dijarkan bi ta'il qasam, bi ta'il qasami, dengan ta qasam. Rabbi, bermula lafaz Rabbi, mudhafun, itu mudhaf, ya il mutakallimi, dan bermula ya mutakalim, fi mahalli jarin, pada mahal jar, mudhafun ilaih, itu menjadi mudhaf ilaih. Lafa'alanna, bermula lafaz lafa'alanna, allamu mawti'atun lil qasami, bermula lam, itu sebagai penghantar bagi sumpah. Artinya di sini ada sumpah yang dimahzub.
Contoh, wallahi la af'alanna kaza gitu. Wallahi la af'alanna kaza. Nah, waw kosamnya ya, huruf kosamnya ya, kalimat sumpahnya itu dibuang. Nah, dicirikan dengan adanya lam mautiatul kosam gitu. Kalau kita takdirin kayak gitu tuh, wallahi la af'alanna kaza. Af'ala fi'lun mudhari'un, bermula lafaz af'ala fi'lun mudhari'un itu adalah fi'il mudhari' mabniun mabni 'alal fathi atas fathah litisalihi, karena bertempelnya itu fi'il mudhari' binun taukidi dengan nun taukid. Nun taukidnya nun taukid sakilah dengan tasydid la af'alanna gitu. Kaza fi mahali raf'in, pada mahal rafa' li tajarrudihi, karena kosongnya itu fi'il mudhari' anin nasibi, dari amil nawasib, wal jazimi, dan amil jawazim, amil-amil yang menasabkan dan juga amil-amil yang menjazmkan, wal fa'ilu, dan bermual fa'il, mustatirun itu mustatir yang disembunyikan, takdiruhu, bermula takdirnya itu fa'il, anak itu adalah anak. Menjadi fi'il itu fa'ilnya mustatir, takdir itu anak. Wa nunu, dan bermula nun, al musyaddadatu yang ditasydidkan li taukidi, itu untuk mana? Taukid, penguat. Dalam mautiatul qasam ada juga nun taukid di situ. Udah benar-benar penguat banget ini kan. Kaza, bermula kaza, ismu kinayatin, itu adalah isim kinayah mabni ala sukuni, mabni atas sukun fi mahali nasbin, pada mahal nasab, maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Wa jumlatu, dan bermula jumlah fi'il fa'il la mahalalah, tidak memiliki mahalalah baginya itu jumlah minal i'rabi, dari i'rab jawabul qasami, itu adalah jawab qasam. Wala yajuzu, dan tidak boleh zikru fi'lil qasami, oleh menyebutkan fi'il qasam ma'aha besertanya ta. Fala yuqalu, maka janganlah engkau katakan aqsamtu tallahi. Nah, pada huruf ta qasam dia tidak boleh dibarengi dengan fi'il qasam. Contoh aqsamtu tallahi, nggak boleh. Oh, boleh dibarengin dengan yang namanya ta qasam. Ta qasam dengan fi'il qasam gitu. Nggak boleh dibarengi. Nah, kaza ismu kinayatin, bermula kaza adalah isim kinayah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan isim kinayah? Nah, menurut Syekh Mustafa dalam kitabnya itu Jami'ud Durus, di situ dijelaskan bahwa isim kinayah adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan arti mubham, yang mengibaratkan sesuatu yang masih belum jelas, seperti jumlah, keadaan, atau kejadian, atau juga kegiatan. Nah, maksudnya itu isim kinayah adalah isim yang menunjukkan arti umum, yang dimaksudkan untuk menunjuk arti jumlah, keadaan, atau kegiatan gitu. Jadi isim kinayah itu ada 1 kam, 2 kaza, yang ketiga ka'ayin, yang keempat zaita, dan juga kaita. Nah, kam itu adalah isim kinayah. Nah, kam ini dia memiliki 2 arti atau 2 maksud. 1 istifhamiyah, menunjukkan kata pertanyaan. 2 khobariyah, artinya mengisyaratkan sebuah bilangan jumlah yang banyak dengan cara memberikan kabar berita gitu. Nah, contoh yang istifhamiyah dulu. Nah, jadi kalau kam yang istifhamiyah itu dia menunjukkan pertanyaan yang mengisyaratkan suatu jumlah yang masih belum jelas. Ya, suatu jumlah yang masih belum jelas yang dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pastinya berapa. Contoh, kam yauman taskunu fil madinati, berapa hari kamu tinggal di kota gitu. Tuh, isim kinayah. Jadi isim kinayah istifhamiyah adalah menunjukkan pertanyaan yang mengisyaratkan suatu jumlah yang masih belum jelas yang dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pastinya berapa gitu. Kam taskunu fil madinah, berapa hari kamu tinggal di Madinah? Kan itu kan untuk memastikan ya, untuk mengetahui jumlah pastinya kamu berapa hari tinggal di kota gitu. Yang kedua khobariyah. Nah, kam kitabin indi, betapa banyaknya buku yang saya punya. Di sini ya, seseorangnya itu sedang memberitahu bahwa buku dia itu banyak gitu. Betapa banyaknya buku yang saya punya gitu.
Jadi yang khobariyah itu mengisyaratkan sebuah bilangan jumlah yang banyak dengan cara memberikan kabar, berita. Berapa banyaknya buku yang saya punya? Kam kitabin indi, gitu. Nah, itu yang kam. Nah, yang kedua adalah kaza. Kaza artinya itu adalah demikian, demikian. Nah, kaza itu menunjukkan jumlah yang belum pasti berapanya. Nah, contoh, kultu kaza. Ini yang menunjukkan kata jumlah ya. Kultu kaza. Saya mengatakan demikian, demikian. Fa'iltu kaza. Saya melakukan demikian, demikian. Nah, yang menunjukkan jumlah tunggal mufrad. Contoh, yaitu yauma kaza. Saya datang pada hari itu, pada hari anu itu. Nah, biasanya lafaz kaza ini, kata kaza ini ya, dia sering sekali digunakan dengan cara menghilangkan biasanya lafaz kaza ini, lafaz kaza ini sering sekali digunakan dengan cara mengulang dua kali sembari ditambahkan dengan huruf athof. Contoh, kaza wa kaza. Contoh, qultu kaza wa kaza. Aku berkata demikian dan demikian. Gitu. Dan selanjutnya adalah kain. Kain. Nah, lafaz kain maknanya dia itu sama seperti kam. Kamu khobariyah. Yang mengisyaratkan sebuah bilangan jumlah yang banyak dengan cara memberikan kabar berita. Gitu. Contoh, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard. Dan betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Artinya di sini Allah sedang memberitahu bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak di langit dan di bumi, gitu. Nah, terus itu kain, ya. Contohnya memberikan, dia maknanya sama seperti kamu khobariyah yang mengisyaratkan sebuah bilangan jumlah yang banyak dengan cara memberikan kabar berita. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard. Betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah ya yang ada di langit dan juga di bumi. Allah sedang memberikan kabar berita bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak. Yang ada di langit dan di bumi banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatih, gitu kan. Bertafakurlah kalian pada ciptaanku, ciptaan Allah gitu, dan janganlah kalian memikirkan bagaimana zatnya Allah. Lihat aja tanda-tanda Allah. Tanda Allah banyak kok. Nggak usah kalian memikirkan gimana zat Allah ya. Cuma dipikir aja, tafakur aja tentang ciptaan-ciptaan Allah gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah zaita dan kaita. Begini dan begini. Artinya itu begini dan begini. Kata zaita dan kaita, keduanya itu dia memiliki arti yang mengisyaratkan tentang suatu kalimat atau ungkapan, baik itu berupa perkataan maupun berupa perilaku yang dilakukan. Seperti halnya penggunaan kata fulan, menyebutkan seorang laki-laki yang belum diketahui atau sengaja dirahasiakan. Dan juga kata fulanah, menyebutkan seorang yang belum diketahui atau sengaja dirahasiakan identitasnya ya. Nah, untuk penggunaan kata kaita, dia itu biasanya khusus dalam perkataan saja. Dan untuk penggunaan kata zaita biasanya khusus dalam perbuatan atau melakukan sesuatu. Contoh, qultu kaita wa kaita, gitu. Saya katakan begini dan begini, gitu. Qultu kaita wa kaita.
Jadi kaita itu dia khusus untuk perkataan. Nah, kalau untuk perbuatan, contoh fa'altu fa'altu zaita wa zaita. Saya melakukan begini dan begini. Gitu. Itu yang dimaksud dengan isim kinayah. Gitu, ya. Jadi, saya ulang lagi kesimpulannya adalah isim kinayah adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan arti mubham yang mengibaratkan sesuatu yang masih belum jelas. Seperti jumlah, keadaan, atau kejadian atau kegiatan gitu. Watasi'uha bermula yang ke-9 dari huruf-huruf jar, al-lamu itu adalah lam. Walaha dan tetap baginya lam, ma'anin bermula makna minha itu tetap sebagian dari maknanya lam, al-milku itu makna kepemilikan, bermula makna kepemilikan. Nahu bermula demikian contoh, lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi itu tetap milik Allah ma bermula apa-apa fis samawati yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Itu menunjukkan kata kepemilikan. Jadi yang sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Wa minha dan itu tetap dari sebagian maknanya lam, syibhul milki itu penyerupaan kepemilikan. Wayu'abbaru dan diungkapkan, diibaratkan anhu darinya itu syibhul milki, aidan juga bil ikhtisasi dengan ikhtisas pengkhususan. Nahu itu seperti contoh al-babu lidari, bermula pintu itu untuk rumah, itu khusus untuk rumah gitu. Wal julu lil farsi dan bermula pelana itu khusus untuk kuda. Nah, jadi syibhul milki itu dia itu maknanya adalah pengkhususan. Seperti al-babu lidari, bermula pintu itu khusus untuk rumah. Jadi bukan berarti pintu itu milik rumah, tapi pintu itu dibuat khusus untuk rumah, bukan dibuat khusus untuk jembatan, ya. Bukan dibuat khusus untuk yang lain gitu kan. Atau bisa juga ya sesuatu bangunan yang dia dikhususkan untuk bisa memakai pintu gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah pengkhususan gitu. Sama seperti pelana, wal julul farsi, bermula pelana itu untuk kuda ya. Jadi pelana bukan untuk motor, bukan untuk mobil, tapi khusus untuk kuda gitu. Wa minha dan itu tetap sebagian dari maknanya lam. At-tamliku itu adalah tamlek. Nah, tamlek itu artinya menunjukkan pemberian hak milik. Contoh wahab tu li zaidin malan, menghibahkan aku untuk Mang Jaid malan akan harta. Nah, jadi yang menunjukkan makna kuat pemberian hak milik yaitu adalah lafaz wahabtu gitu. Wahabtu li Zaidin, memberikan aku li Zaidin untuk Mang Jaid malan akan harta. Wa minha dan itu tetap dari sebagian maknanya lam, syibhut tamlik itu adalah syibhut tamlik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syibhut tamlik? Tindakan yang mirip dengan pemberian hak milik. Tindakan yang mirip dengan pemberian hak milik. Nahu qaulihi ta'ala, bermula contoh firman Allah Ta'ala, fahab li milladunka waliyan. Fahab, maka berikanlah olehmu li untukku min ladunka dari sisimu ya Allah waliyan akan seorang anak. Wa yarabuhu dan bermula erobannya fahabali min ladunka waliyan, al-fa'u bihasabi ma qablaha, bermula fa itu dengan memperkirakan amil yang ada sebelumnya itu fa. Hab bermula hab fi'il amrin itu adalah fi'il amr mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, la mahalla lahu yang tidak memiliki mahal lahu baginya itu fi'il amr, minal i'rabi dari i'rab, wal fa'ilu dan bermula fa'il mustatirun itu mustatir wujuban halnya wujub, takdiruhu anta, di fa'il mustatir wajib disimpan, takdir itu adalah anta, di bermula huruf li, muta'alliqun itu bermuta'allaq bihab dengan lafaz hab, min bermula min,
harfu jarrin itu adalah huruf jar. Ladun bermula lafaz ladun, mabniyun ala sukuni, mabni atas sukun fi mahali jarrin pada mahal jar bimin dengan min. Ladun bermula ladun, mudhafun itu adalah mudhaf, al kafu dan bermula kaf fi mahali jarrin mudhafun ilaih itu menjadi mudhaf ilaih. Wal jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin halun muqaddamun. Bermula jar dan majrur itu dia bermuta'alaq dengan kata yang dibuang. Halun itu menjadi hal muqaddamun yang didahulukan. Itu min waliyan dari lafaz waliyan al muakhkhar yang diakhirkan. Jadi min ladunka itu adalah hal yang didahulukan. Itu asalnya tuh gini. Fahabali waliyan min ladunka. Itu asalnya tuh seperti itu. Fahabali min ladunka, fahabali waliyan min ladunka. Gitu. Nah, pada jar dan majrurnya, jar majrur dia bermuta'alaq kepada sesuatu yang dibuang, takdirnya itu kainan gitu. Fahabli, maka berikanlah olehmu li untukku min ladunka, ya, halnya ada dari sisimu walian akan seorang anak. Takdir itu adalah kainan min ladunka gitu. Jadi waliannya diakhirkan, asalnya itu fabli walian kainan min ladunka gitu. Walian bermula walian maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Wa minha dan itu tetap dari sebagian maknanya lam. At-ta'lilu bermula makna ta'lil. Nahu qawlihi, semua contoh perkataan syair, wa inni la ta'runi li dzikriki hizzatun. Wa ini dan sesungguhnya aku la ta'runi, sungguh meliputi nih kepadaku li dzikrika karena mengingatmu hizzatun oleh getaran. Artinya sesungguhnya di saat aku melihatmu hatiku bergetar. Nah, ini ditunjukkan kepada seorang kekasih nih. Sesungguhnya ketika aku mengingatmu diriku bergetar. Langsung gitu. Allah. Mantap nih syair. Buat jadiin SW. Gitu. Wa yarabu dan bermula yaraban itu wa innila ta'runi li dzikrika. Inna harfu taukidin. Bermula inna adalah huruf taukid. Wal ya'u bermula ya, dhamirun barizun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahli nasbin ismuha. Bermula ya itu adalah dhamir baris mutasil mabni atas sukun pada mahal nasab ismuha, itu menjadi isimnya si inna. La ta'ru bermula lafaz la ta'runi, alamu lamul ibtidai, bermula lam itu adalah lam ibtida. Jadi lafaz la ta'runi ini lamnya itu adalah lam ibtida atau yang kita katakan dengan lam muzahliqah ya. Asal itu dia itu ada dia-nya ini nih. Asal dia ada dia ini, dikarenakan nggak boleh dua nun taukid bertemu, maka lam itu dipindahkan kepada ini fi'il mudhari gitu. Ini lam ibtida penguat gitu. Ta'ru bermula lafaz ta'ru fi'lun mudhari'un, itu adalah fi'il mudhari marfu'un yang dirafa'kan litajarrudihi karena kosongnya fi'il mudhari anin nasibi dari amil nasib wal jazimi dan amil jazim wa alamat raf'i dan bermula tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun, itu dhammah yang diperkirakan alal wawi atas wawu. Mana tercegah min zuhuriha dari zahirnya dhammah asqalu oleh berat pengucapan. Wa nunu dan bermula nun lil wiqayati, itu untuk wiqayah. Nah, yang dimaksud dengan nun wiqayah adalah nun wiqayah atau juga bisa disebut dengan nun qaimat adalah nun yang berharokat kasroh yang ditambahkan sebelum ya mutakalim pada fi'il, huruf atau pada isim fi'il untuk mencegah fi'il dari kasroh, bertemunya dua sukun atau dari terjadinya kesamaran. Jadi nun wiqayah adalah nun yang berharokat kasroh yang ditambahkan sebelum ya mutakalim pada fi'il, huruf atau isim fi'il untuk mencegah fi'il dari kasroh, bertemunya dua sukun atau dari terjadinya sebuah kesamaran. Gitu. Nah, seperti ini tadi ya kan. Seperti ta'runi gitu kan. Ta'runi.
itu nunnya itu adalah nun wikoyah, mencegah fiil dari kasroh tujuannya. Nah, wal ya'u bermula ya fi mahalin nasbin pada mahal nasab, maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bihi, hizatun bermula hizatun, fa'iluhu itu fa'ilnya, lapat la ta'runi marfu'un yang dirafa'kan, wa jumlatu dan bermula jumlah fi'il fa'il fi mahali raf'in pada mahal rafa, khobaru inna itu menjadi khobar inna, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf, bila kesalahan mau dikoreksi saja ya.